Obsesi manusia pada gerak. Pernah nggak lu bengong ngeliatin kipas angin muter atau bayangan tangan di dinding gitu? Manusia dari dulu tuh punya satu obsesi aneh. Benda mati yang kelihatan hidup. Kita bisa aja nonton air hujan netes di kaca jendela selama 15 menit dan tetap aja kita ngerasa damai. Kenapa? Karena gerakan itu memikat. Sesederhana itu. Kemudian muncullah obsesi aneh dari manusia. Gimana caranya gambar bisa bergerak? Nah, dari keisengan ini, dunia perfilman dimulai. Sebelum Hollywood jadi pusat dunia film, semuanya dimulai dari hal yang sederhana. Mainan optik, gambar diam, dan obsesi manusia pada gerakan. Inilah episode pertama dari perjalanan kita menyusuri sejarah panjang perfilman Amerika. Di episode pertama ini gue akan ngebahas tentang early cinema. Cinema di awal-awal. Pertama kita harus paham satu hal, persistent of vision. Itu adalah ilusi optik di mana mata kita tetap melihat gambar meski sudah hilang. Mata manusia itu punya kelemahan. Kalau gambar diam ditunjukkan dengan cepat dan berurutan, otak kita itu tertipu seolah-olah gambar tersebut bergerak. Ratusan tahun sebelum ada film, bahkan sebelum ada kamera, manusia sudah bermain dengan gerak ilusi. Mereka bikin alat muter dari kertas, gambar berurutan, kemudian voila. Namanya mainan optik. Ada taumatrope, penakistoskop, dan zoetrope. Mereka memang mainan, tapi juga sains, ilusi, dan seni digabung menjadi satu. Mainan optik itu udah kayak bumerang di Instagram Story. Gerakannya berulang, tapi tetap bikin kita senyum. Tapi semua itu cuma bisa ngasih kesan gerak, belum bisa yang namanya menangkap waktu. Hingga kemudian datanglah satu penemuan yang akhirnya merubah semuanya. Fotografi. Bukan cuma gambar buatan tangan, tapi gambar nyata yang bisa dibekukan atau direkam. Tahun 1839, Daguerre ngebuktiin bahwa kita bisa membekukan cahaya. Itu udah kayak punya superpower di zaman itu. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Kalau satu gambar bisa merekam atau menangkap momen, apakah banyak gambar bisa merekam atau menangkap waktu? Edward Muybridge di tahun 1878 membuat sebuah eksperimen legendaris buat menjawab satu pertanyaan yang bikin penasaran ilmuwan, joki, dan penjudi di pacuan kuda. Apakah saat kuda berlari, semua kakinya pernah terangkat bersama atau sekaligus? Dia pasang 12 kamera sejajar dan berjejer di lintasan kuda. Kemudian setiap kamera dikasih kabel buat motret. Pas kuda lewat, satu foto per langkah berhasil direkam. Hasilnya, boom! Gift pertama dalam sejarah. Penemuan Muybridge ini bikin peneliti lain itu panas. Nah, di Prancis ada Etienne Jules Méry bikin kamera aneh yang bentuknya kayak senapan. Literally kayak senapan laras panjang. Namanya chronophotographic gun. Satu pelatuk bisa ngambil 12 frame per detik. Kurang lebih kamera ini udah kayak masuk ke dunia video gitu. Versi betanya GoPro lah ya kalau bisa dibilang. Burung terbang, atlet berlari, orang melompat, semua bisa direkam dalam sequence gerak. Momen ini akhirnya bikin para ilmuwan yakin bahwasanya merekam sebuah gerakan panjang itu bukan cuma mimpi, tapi bisa dinyatakan. Sejak saat itu semua orang, semua ilmuwan itu berlomba-lomba untuk membuat alat menangkap gerakan. Tapi permasalahannya, kalau gerakannya udah bisa ditangkap, gimana caranya untuk menampilkan ke banyak orang? Di Amerika, Thomas Alva Edison dan asistennya, William L. Dickson, itu membuat satu alat bernama kinetoskop. Tapi permasalahan dari kinetoskop ini hanya bisa ditonton oleh satu orang. Sementara di Prancis, Lumiere Brothers bikin sinematograf. Bisa ngerekam, bisa cetak, dan bisa memproyeksikannya ke banyak orang. Film pertama mereka, Workers Leaving the Factory. Isinya sesuai judul. Cuma orang keluar pabrik dan semua penonton tepuk tangan. Edison lebih ajaib lagi. Film pertamanya adalah Fred Oats Sneeze. Rekaman orang bersin. Serius, cuma bersin, nggak ada plot, apalagi twist ending. Reaksi penonton terpesona. Saat itu ngeliat gambar bisa bergerak di sebuah layar itu lebih ajaib daripada orang ngeliat setan hari ini. Bayangin kita hidup di dunia yang nggak pernah ngeliat gambar bergerak, tiba-tiba kita disuguhin sebuah gambar yang bisa bergerak. Video lah ibaratnya gitu. Gimana kita nggak dianggap penyihir pada saat itu? Nggak penyihir juga sih sebenarnya. Kemudian untuk bikin film lebih banyak lagi, Thomas Alva Edison membuat studio film pertama di dunia bernama The Black Maria. Lebih mirip gudang daripada studio, dicat warna hitam dan bisa muter. Literally bisa muter. Buat apa? Buat ngejar arah matahari sehingga bisa syuting tanpa lampu. Hemat listrik. Film-filmnya orang main tinju,
kemudian ada orang joget, orang dansa, atau ada kucing lagi main tinju. Asli, ini udah kayak TikTok tapi versi tahun 1800-an. Durasinya pendek, nggak ada suara, tapi orang ketagihan buat nonton. Era awal ini kebanyakan gaya film itu masih dokumentasi. Tiba-tiba muncul sosok unik, George Méliès. George Méliès ini awalnya pesulap yang bosan kalau di panggung ngelawak doang. Tapi ketika dia lihat proyeksi film, dia langsung sadar tuh, wah ini panggung baru. Dia mulai bikin film fiksi, efek visual pertama, dan cerita yang imajinatif. Yang paling terkenal, A Trip to the Moon tahun 1902. Bayangin bulan punya muka, terus ada roket nancep di matanya. Absurd, tapi film ini ngebuka dunia baru. Bahwasanya film bukan cuma dokumentasi. Film sekarang bisa bercerita, dan film bisa berbohong. Tapi justru karena itulah, film menjadi lebih manusiawi. George Méliès itu udah kayak James Cameron dan Christopher Nolan digabung jadi satu di tahun 1900-an. Dia bikin film sambil ngasih sulap dan efek visual dengan imajinasi bocah umur 7 tahun. Dari situ film berkembang cepat. Ceritanya makin kompleks, tekniknya makin rumit, durasinya makin panjang, dan penontonnya makin banyak. Dan satu hal penting terjadi, bahwasanya film itu bukan cuma atraksi. Film mulai dianggap seni dan mulai dianggap sebagai bisnis. Pada tahun 1905, pengusaha asal Pittsburgh membuka bioskop kecil dengan tiket cuma 5 sen. Mereka menamainya Nickelodeon. Nickel itu 5 sen dan Odeon itu teater. Bukan tempat untuk nonton SpongeBob, tapi ini adalah tempat untuk nonton film pendek rame-rame di dalam ruangan gelap. The Great Train Robbery, tahun 1903 karya Edwin S. Porter. Memiliki plot yang jelas, ada dramanya, ada actionnya. Endingnya, si penjahat menembak ke arah kamera yang bikin penonton lompat dan kabur keluar. Karena berasa kayak ditembak beneran. Edwin S. Porter ini udah breaking the fourth wall sebelum sekarang jadi keren. Tapi waktu itu, belum ada industri film seperti yang kita kenal. For your information, melompatnya orang keluar karena ditembak di layar itu sebenarnya masih diduga sebagai mitos. Karena berita itu keluar belasan tahun atau beberapa tahun setelah kejadian. Entah itu memang seperti itu atau cuman hiperbola dari berita aja untuk mengekspresikan bagaimana wahnya video atau film di zaman itu. Melihat film mulai berkembang, akhirnya banyak orang yang bikin kamera-kamera rakitan. Nah, melihat hal itu, Thomas Alva Edison itu mulai was-was. Kalau nanti banyak kamera rakitan, nanti akhirnya siapa yang nonton film gue atau beli kamera gue? Edison mulai nggak asik nih. Dia nggak mau kalah saing, dia bikin geng elit sama rekan-rekan pebisnis film lainnya, Motion Pictures Patent Company atau MPPC. Mereka pegang hak paten, mulai dari kamera, proyektor, hingga film mentahnya. Dan bioskop cuma boleh memutar film resmi dari MPPC. Kalau kita ketahuan nih pakai kamera bajakan atau kamera rakitan, siap-siap aja kita untuk digugat, kemudian disita atau didenda, atau bisa tiga-tiganya. Nah, mulai dari situ banyak tuh agen MPPC yang berlaku seperti layaknya detektif. Menyamar, kemudian dia nyari-nyari kesalahan, oh pakai kamera rakitan nih, oh apa segala macem. Ibaratnya kayak nyari-nyari studio ilegal lah pada saat itu. Nah, sinias-sinias yang tidak tergabung dengan MPPC atau kita bisa sebut sinias independen, itu mulai ketar-ketir nih. Gimana caranya kita syuting tapi nggak disamperin agennya gitu, kameranya nggak dirusak atau kita nggak ditahan, nggak didenda. Salah satu caranya ya kurang lebih kabur gitu, syuting di tempat yang jauh dari kantornya MPPC. Nah, kalau MPPC berkantor di sekitaran East Coast, New York, New Jersey, dan lain-lain, berarti kalau dari East, Timur, sinias independen kaburnya ke Barat, West Coast. Setelah mereka kabur, mereka akan menemukan rumahnya. Film akan menemukan rumahnya. Di suatu lembah gersang di California yang dulunya cuma kawasan perumahan yang bisa dibilang gagal jual. Tapi sebelum sampai ke sana, perfilman itu belum memiliki studio besar, belum memiliki aktor superstar, bahkan belum ada yang namanya Hollywood. Film masih liar, masih bebas, dan masih mencari rumahnya. Nah, jadi gimana film yang awalnya lahir di Prancis dan kalau di Amerika di New York atau di New Jersey, East Coast, bisa pindah ke West Coast, ke California. Tunggu di episode selanjutnya di mana gue akan bahas awal mula Hollywood. Gimana ya, awal mula terbentuknya Hollywood hingga sekarang. Apa lagi ya? Ya pokoknya tunggu deh di episode kedua tentang awal mula Hollywood. Gue bingung mau ngomong apa lagi.
Di skripnya ternyata tidak ada closing statement. Jadi mohon maaf, saya tutup video kali ini. Sampai jumpa minggu depan di video berikutnya.